Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di video tutorial pemrograman. Kali ini kita akan bahas tentang Python. Lanjutan pemrograman setelahnya kita memahami dari instalasi penggunaan Python untuk dasar-dasarnya, dan kita akan masuk sekarang menggunakan editor Tony. Kemudian yang akan dibahas adalah tampilan dari GUI. Di video sebelumnya telah dibahas, itu adalah tampilan dari konsol. Sekarang kita akan coba menggunakan tampilan GUI. Ini sangat cocok untuk para pemula. Tampilannya seperti ini untuk Tony editor. Masuk ke Tony ORG ya, masuk ke Tony ORG, kemudian di download, dan ini bisa versi untuk Windows maupun bisa untuk Macintosh dan Linux. Sesuaikan dengan yang diinginkan, download, dan setelah download diinstalasi. Instalasinya juga simpel, langkah-langkahnya tinggal kita klik next sampai berhasil diinstalasi finish. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah editor yang simple, mudah untuk para pemula, sehingga bisa langsung menggunakan dan digunakan juga untuk GUI. Perintahkan di baris pertama adalah from tkinter import bintang. Nah, ini adalah untuk mengaktifkan atau mengambil fasilitas GUI di Python. Kemudian dilanjutkan dengan perintah import tkinter.font. Nah, ini berkaitan dengan pengaturan font nantinya. Sebagai main programnya, kita ketikkan root. Ini bebas sebetulnya, tidak hanya root aja, bisa dengan mendefinisikan nama lain. Ini root T besar K kurung buka tutup. Nah, setelah itu kita buatkan main program yang tetap aktif atau berjalan loop berputar-putar sampai dengan menekan tombol exit. Nah, itu perintahnya adalah root main loop kurung buka tutup. Nah, seperti itu. Kita bisa menampilkan perintah hasil pemanggilan dari library untuk GUI ya, yaitu dengan langsung merun programnya. Mau disimpan dulu, silahkan disimpan, misalnya save, kasih nama 21, save. Lalu kita coba run, maka terbukalah GUI ya, dalam bentuk window yang standarnya tampilannya seperti ini. Kita tinggal perbesar. Nah, ini sangat simpel sekali dengan perintah from tkinter atau tkinter, kemudian import bintang dan import tkinter.font. Kemudian buatkan mainnya root sama dengan T besar TK kurung buka tutup, dan main program yang ada terus menerus berulang ditampilkan hingga ini ditampilkan itu akibat adanya root.mainLoop, kecuali kalau kita klik close, maka berhenti atau selesai. Di sini sudah tidak ada yang dilakukan lagi. Kemudian kita tambahkan misalnya tampilan yang tadi diatur untuk ukuran. Jadi root terus di bawah root geometry. Ini untuk ukuran window yang tampil tadi, misalnya 40
400 wide kali 300 height, tinggi yang lebar sama tinggi. Coba kita tampilkan hasilnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buatkan sebuah contoh dari pengaturan font yang nanti digunakan untuk menampilkan termasuk juga menginputkan data. Perintahnya adalah change font sama dengan font besar, font size-nya digunakan yang 12 ya. Kemudian kita beri sebuah label. Labelnya dimulai dengan variabel bebas, misalnya judul sama dengan, nah ini yang pentingnya label yang setelah sama dengan harus huruf besar ya. Kemudian root sesuai dengan tulisan main program di atas, koma teks dalam tanda petik sama dengan dulu dalam tanda petik, misalnya kita tuliskan jendela aku. Nah, kemudian kita bisa mengatur fontnya misalnya menyesuaikan dengan perubahan font yang ada di atasnya, berarti sama dengan change font yang ada di atas ini yang dituliskan sebelumnya. Kemudian judul sama dengan kita titik untuk penempatan di koordinat ya, titik pixelnya berarti plus ini x ya, x misalnya di titik ke 18, kemudian y nya misalnya di poin ke 10, juga silakan atur sesuai dengan keinginan. Nah, seperti itu diaturnya. Maka setelah kita menuliskan pengaturan font di tag hinter untuk ukuran 12 ya atau berapapun, kemudian judul, label, hati-hati ini harus huruf besar awalnya, tapi yang sebelumnya variabel ya bebas. Kemudian root sebagai mainnya, teks isinya tulisan apa mau ditampilkan di jendela, misalnya jendelaku, kemudian font perubahannya ngikuti dari atas ya, dari penempatan yang sebelumnya, change font, dan judul ditempatkan di X18 Y10. Kita running. Nah, seperti ini. Jadi ada kata jendelaku ini ya, ini di posisi X18 ini, lalu di posisi Y baris ke 10, hitungannya dari sini 0, 1, 2, 3, 10. Kemudian yang 18 0, 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18. Nah, pixel ya, titik. Makanya kelihatan seperti sedikit perubahannya ya, karena ini bukan ukuran karakter atau huruf tapi pixel. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita akan buat sebuah fungsi untuk menampilkan inputan. Membuat sebuah fungsi def, namanya fungsi 1.2. Kemudian kita akan menampilkan di konsol dengan perintah inputannya entry 1 ya, yaitu supaya mudah diingat, sebenarnya bisa aja huruf yang lain itu dari kata entry ya, itu inputan 1 get. Nah, ini nanti fungsinya akan dipanggil di bawah pada saat penekanan tombol. Yang berikutnya kita akan menetapkan sebuah keterangan label ya di layar di window baru kita di jendela. Nama sama dengan label root, teks sama dengan misalnya
nama. Kemudian inputannya atau entry 1 dot sama dengan entry 1 sama dengan entry huruf besar, entry di mainnya root, kemudian dikasih lebar width dikasih lebar 10. Kemudian nama ini kita tempatkan di koordinat flash ya, flash untuk menempatkan koordinat x dan y. X misalnya 20 dan Y misalnya 40. Selanjutnya inputan atau entry ini, entry pertama ini kita tempatkan nanti di X sama dengan 20 sama untuk kolomnya, dan Y nya yang berbeda yaitu di baris ke 70 atau di pixel Y nya ke 70. Oke, sekarang membuat button untuk trigger bagaimana kita menekan tombol lalu menampilkan hasilnya, yaitu kita tetapkan sebuah variabel namanya tombol, kemudian button, nah ini huruf besar juga, root text, isinya dikasih apa, misalnya tekan tombol, atau kita kasih nama lihat tampilan aja, lihat, karena fungsinya untuk men-trigger tampilan di konsol, tampilan konsol. Kemudian nanti komennya sesuaikan dengan nama fungsi, sama dengan fungsi 1, dan penempatannya adalah di koordinat 18 X nya dan Y nya di posisi 100. Kemudian kita selesaikan dengan diakhiri dengan menuliskan root mainbox. Nah seperti itu. Kalau kita coba running, kalau tidak ada kesalahan pengetikan, nah ini ada yang kelewat, jadi di baris ke-19 ini titik, bukan sama dengan titik. Oke, kita lagi, nah ini ya sudah berhasil. Ini tampilan seperti ini, misalnya namanya kita isi dengan nama Budiman. Nah kalau kita klik tombol ini artinya menampilkan kata Budiman di konsol di bawah di sini, di konsol di editor Tony. Klik, nah ada Budiman ya. Demikian yang bisa disampaikan untuk video tutorial pemrograman Python menggunakan editor Tony untuk kepentingan GUI dengan fasilitas dari Tkinter. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.